Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi engkau akan membahas dari awal tentang soal UKK dan pengerjaan pada Mayop. Berhubung ujian UKK akan segera diterbitkan dan segera dilaksanakan, maka engkau akan menjelaskan terlebih dahulu tentang soal yang terampil pada layar dan cara menginputnya ke dalam Mayop. Sebelum memulai menginput data-data penting ke Mayop, maka harus dipahami dulu soal-soalnya. Nanti pada saat ujian akan diberikan lembaran seperti ini dan tidak perlu memperhatikan apa yang akan ada di sini karena jika untuk menginput data pada Mayop hanya perlu informasi umum perusahaan dan transaksi-transaksi. Nah, maka untuk menginput data-data pada Mayop, maka dimulai dari informasi umum perusahaan hingga transaksi terakhir. Yang pertama terdapat identitas perusahaan dan data usaha pokok, yang dimana terdiri dari nama perusahaan, alamat, nomor telepon atau fax. Maka jika menemukan kalimat seperti ini, nomor telepon atau fax, maka nomor ini sekaligus nomor telepon dan merupakan nomor faxnya. Terdapat email, akte pendirian, NPWP, NPPKP, dan KLU. Lalu yang kedua, bidang usaha. PD Sentosa adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam bidang usaha jual beli mesin cuci. Berarti dalam kalimat ini sudah tertera bahwa PD Sentosa sendiri adalah merupakan perusahaan retail atau perusahaan barang dagang yang menjual barang, yang membeli barang dari supplier dan menjualnya kembali kepada customer dengan harga yang lebih tinggi. Perusahaan tersebut membeli dan tertera di sini perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit atau tunai dari beberapa distributor atau supplier. Maaf. Diulang lagi, perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit atau tunai dari beberapa distributor atau supplier dan kemudian menjualnya secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan para langganan lainnya di Jakarta atau yang disebut customer. Selain usaha jual beli, perusahaan juga melayani servis mesin cuci yang dijualnya. Berarti PD Sentosa sendiri adalah perusahaan dagang yang menjalankan bidang usaha jual beli mesin cuci. Selain jual beli mesin cuci, perusahaan juga melayani servis mesin cuci. Berarti selain perusahaan dagang juga terdapat layanan jasa. Yang ketiga, kebijakan akuntansi dan perpajakan. Yang pertama, umum. Laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK ETA atau standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Berarti di sini artinya laporan keuangan tersebut hanya untuk digunakan dalam perusahaan, melainkan namun tidak ditujukan kepada publik. Jadi laporan keuangannya, informasi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan hanya untuk dalam perusahaan saja. Namun tidak diperkenankan atau tidak ditunjukkan kepada publik atau khalayak umum. Kedua,
sistem berpasangan dengan dasar akrual basis. Secara singkat, dasar akrual basis adalah mencatat setiap transaksi yang terjadi. Periode akuntansi tahunan dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada setiap akhir tahun disusun neraca saldo, jurnal khusus, dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Namun karena di sini berhubungan dengan MAYOB, maka tidak perlu jurnal khusus dan jurnal umum, melainkan langsung input transaksi ke dalam menu yang telah disediakan pada aplikasi MAYOB. Mata uang menggunakan rupiah. Kedua, PKP atau pengusaha kena pajak dan pajak penghasilan atau PPh final. Perusahaan memilih mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak PKP atas kesadaran pemilik perusahaan sendiri. Berarti perusahaan secara singkat mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak yang dimana harus membayar pajak penghasilan setiap tahunnya. Perusahaan memilih dikenakan PP atau Peraturan Perpajakan 23 tahun 2018 sebagaimana diubah menjadi PP 55 tahun 2022 dengan tarif 0,5% dari omset sebulan dikarenakan omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu periode akuntansi dan bersifat final. Perusahaan telah mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bahwasanya dikenakan Peraturan Perpajakan 55 tahun 2022. Pada bagian pembelian, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau pajak pertambahan nilai masukan, yang dimana kode pajak yang digunakan adalah VAT-in dengan persentase 11% dari nilai pembelian. Berarti setiap pembelian barang dagangan yang dijual akan diperhitungkan PPN. Maka setiap membeli barang, maka perusahaan harus membayar pajak tersebut, yang dimana pajak yang masuk bersamaan dengan barang dagang disebut dengan PPN masukan. Maka VAT-in di sini merupakan kode pajak. Kan selain VAT-in ada PPN, GST. Tapi PD Sentosa menggunakan kode VAT-in atau Value Added Tax dengan persentase PPN masukan sebesar 11% dari nilai pembelian. Kedua, beban transport ditanggung oleh perusahaan. Berarti setiap membeli barang dagang, pasti perusahaan juga menanggung biaya pengirimannya. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Berarti setiap retur pembelian atau pengembalian barang yang dibeli secara kredit maupun tunai akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang jika dibeli secara kredit. Jika pembelian sebelumnya dilakukan secara tunai, maka akan diperhitungkan pengurangan barang dagang, berarti uangnya sini kembali. Tapi umumnya setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Jadi kalau misal membeli secara kredit lalu terdapat retur pembelian, maka utang kita yang sebelumnya lalu terdapat retur atau pengembalian barang dagang dibeli secara kredit, maka otomatis hutang kita akan berkurang. Maka karena barang yang dibeli tadi tersebut terkena pajak lalu dikembalikan kepada supplier, maka PPN masukan pun akan dikurangkan. Yang keempat, termin pembayaran 3/10 N/30 atau pembayaran paling lambat 30 hari. Jika membayar dalam waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari, maka akan mendapat diskon sebesar 3%.
Berarti di sini jelas setiap pembelian akan dikenakan termin pembayaran. Kelima, keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang pembelian. Jadi kalau misalnya perusahaan itu terlambat membayar hutang atau lebih dari 30 hari yang ditentukan atau jumlah hari yang ditentukan, maka akan didenda sebesar 1%. Nah, keterlambatan pembayaran ini akan masuk ke dalam beban pembelian. Keenam, faktur pajak elektronik dari supplier telah terlampir. Keempat, tentang informasi pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta dibayar dengan cek. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Ketiga, setiap pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil. Jadi, secara singkat, setiap pengeluaran di atas 1 juta, misal 1.100.000 ke atas, itu dimulai 1.100.000 hingga ke atasnya, itu dibayar dengan cek atau transfer bank, yang dimana cek tersebut harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Namun jika setiap pengeluaran sebesar 1 juta pas atau kurang, misal 999.000 atau di bawahnya, dibayar dengan dana kas kecil. Namun jika ada transaksi di bawah 1 juta, namun terdapat bukti pengeluaran kas atau ditandai dengan BKK itu sendiri, maka transaksi tersebut dibayar dengan cek. Karena setiap transaksi yang berhubungan dengan kas kecil sendiri pasti berkode dengan V atau voucher. Lalu yang keempat, sistem pencatatan dana kas kecil menggunakan sistem dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Maka, jika menggunakan sistem dana tidak tetap, setiap transaksi yang berhubungan dengan kas kecil akan selalu dicatat pada jurnal kas kecil pada tanggal terjadinya. Kelima, penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran atau VAT out. Berarti sama dengan PPN masukan tadi, jika PPN keluaran itu terjadi saat penjualan dan PPN masukan terjadi saat transaksi pembelian. Nilainya sama 11% dari nilai penjualan. Beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Berarti kita akan menerima pendapatan angkut atas pengiriman barang kepada customer. Karena beban transport atau ongkir dari penjualan akan dibebankan kepada customer sendiri. Ketiga, setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Keempat, termin pembayaran yang berlaku adalah 2/10N/30. Maka customer paling lambat membayar pada hari ke-30 setelah transaksi atau setelah transaksi terjadi. Jika membayar pada hari ke-10 atau kurang, maka akan mendapat diskon sebesar 2%. Keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai piutang penjualan. Jadi setiap customer yang terlambat membayar utangnya atau piutang dari masa waktu yang diberlakukan, maka akan didenda 1%, sehingga perusahaan akan mendapat pendapatan denda atas keterlambatan customer yang tertagih. Keenam, asumsi faktur penjualan yang dibuat sesuai dengan faktur pajak elektronik. Keenam, penerimaan kas. Setiap penerimaan kas langsung disetor ke Bank BRI. Berarti setiap yang berhubungan dengan transaksi BKM akan langsung disetor ke Bank BRI. Berarti ini masuk ke kas di bank transaksinya. Kedua, dana perusahaan disimpan dalam rekening nomor
Sekian-sekian, Bang BRI Ramawangun. 7. Penilaian persediaan barang dagang. Sistem pencatatannya menggunakan sistem pencatatan perpetual. Berarti tidak ada akun pembelian, melainkan hanya menggunakan akun merchandise inventory atau persediaan barang dagang pada saat transaksi pembelian maupun penjualan. Sehingga jika menggunakan perpetual pada saat transaksi pembelian, harus segera dimasukkan ke dalam kartu persediaan pada kolom in atau persediaan barang dagang masuk. Maka jika terjadi penjualan dalam sistem perpetual harus dicatat pada kartu persediaan bagian out, sehingga akan menimbulkan harga pokok penjualan dan pengurangan merchandise inventory atau persediaan barang dagang yang dijual. Namun dalam sistem MAYOP, kita tidak perlu repot-repot memasukkan ke dalam kartu persediaan karena sistem akan menganalisa otomatis. Sehingga kita hanya harus teliti untuk memasukkan data-data transaksi dari setiap bukti transaksi atau yang disebut nota. Kedua, metode yang dipergunakan adalah metode rata-rata bergerak atau moving average. Nah, karena kita menggunakan MAYOP, maka di MAYOP ini akan otomatis menggunakan metode rata-rata bergerak. Penyusutan aset tetap. Penyusutan atau depresiasi aset tetap dihitung dengan metode garis lurus. Maksudnya garis lurus, misal dalam 1 tahun disusutkan sebesar 19 juta. Maka tahun-tahun ke depannya akan tetap diperhitungkan nilai penyusutannya sebesar 19 juta. Dan telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan sesuai pasal 11 UU PPH dengan daftar aset tetap terlampir. Kedua, perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap akhir tahun. Berarti setiap akhir tahun akan diperhitungkan perakiraan penyusutan aset tetap. 9. Laporan arus kas menggunakan metode langsung. Nah, karena berhubungan dengan MAYOP, poin pokok yang terpenting terdapat pada poin pertama. Periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dan mata uang menggunakan rupiah. Jurnal khusus dan jurnal umum tidak diperhitungkan karena nanti aplikasi akan otomatis menjurnal. Lalu, yang terpenting lagi adalah bagian pembelian. Karena kode pajak yang digunakan, lalu beban transport yang ditanggung perusahaan atas pembelian, lalu termin pembayaran, serta kebijakan pendendaan atas keterlambatan pembayaran hutang akan diinput ke dalam data MAYOP. Lalu pada penjualan, karena kode pajak yang digunakan dan persentasenya, lalu beban transport penjualan yang ditangguhkan kepada customer, lalu termin dan persentase denda keterlambatan pembayaran piutang akan dimasukkan ke dalam data MAYOP. Selebihnya penting juga, namun tidak sepenting 3 data tadi. Lalu di bagian kelima terdapat daftar akun. Daftar akun merupakan keterangan setiap saldo perusahaan. Jadi misalnya 100 juta terdapat merupakan saldo dari kas di bank, sehingga akan memudahkan pencatatan dalam akuntansi.
daftar akun sebagaimana yang terlampir pada lembar kelima atau poin kelima bagian daftar akun. Yang dimana daftar akun ini juga sangat penting pada aplikasi Mayop karena kita akan menginput semua daftar akun di sini ke dalam daftar akun di Mayop dari awal hingga akun terakhir. Yang ke-6 terdapat neraca saldo per 30 November 2023. Ini merupakan referensi data dari bulan lalu karena sekarang memasuki bulan Desember dan periode akuntansi ada tahunan, berarti perusahaan hanya akan membuat laporan keuangan 1 tahun sekali sehingga tidak ada yang namanya jurnal penyesuaian di tahun-tahun sebelumnya. Namun neraca saldo yang terdata pada bulan lalu akan sangat penting untuk diinput ke dalam Mayop karena merupakan saldo-saldo awal yang tertera sebelumnya. Jika saldo awal tidak dimasukkan, maka data keuangan akan berantakan dan tidak diketahui saldo pada akhir tahun. Ketujuh, lampiran neraca saldo per 30 November 2023. Yang pertama, account receivable atau rincian saldo dari piutang dagang per 30 November 2023. Yang dimana daftar saldo piutang merupakan susunan atau daftar customer yang masih memiliki piutang dengan kita atau memiliki transaksi piutang dengan kita pada bulan November atau bulan yang lalu, namun belum dibayar hingga mencapai bulan berikutnya, sehingga terdapat rincian pendataan piutang yang belum dibayar sebesar 366.300.000 merupakan saldo piutang dagang bulan lalu. Lalu cek di sini. Apakah sama dengan neraca saldo? Ya, sama. Lalu setelah daftar piutang dagang terdapat daftar saldo hutang dagang yang dimana kita memiliki transaksi yang menyebabkan hutang dagang kepada supplier kita lalu belum dibayar pada bulan lalu sehingga belum juga dilunasi di bulan selanjutnya sehingga perlu dibuat daftar-daftar hutang yang belum dibayar kepada supplier. Yang ketiga, daftar saldo merchandise inventory atau saldo persediaan barang dagangan per 30 November 2023 dengan rincian sebagai berikut. Terdapat 2 barang dagangan atau saldo barang dagangan kita terdapat 2, yakni mesin cuci Panasonic yang dimana kuantitasnya atau jumlahnya sebanyak 70 unit yang dimana harga per unitnya sebesar 4.500.000 pada saldo gudang kita, bukan yang dijual, tapi ini saldo persediaannya. Lalu yang kedua, terdapat saldo persediaan barang dagang mesin cuci Toshiba dengan jumlah sebanyak 30 unit dengan harga per unitnya sebesar 3.500.000. Maka total dari mesin cuci Panasonic yang berjumlah 70 unitnya sebesar 315 juta dan jumlah 30 unit dari mesin cuci Toshiba sebesar 105 juta sehingga jumlah keduanya adalah 420 juta. Lalu ada bank berilon atau hutang kepada bank.
Bank BRI Loan merupakan hutang bank dengan jangka waktu 4 tahun dengan bunga sebesar 0,5% per bulannya. Realisasi pinjaman terjadi pada 29 November 2023 dan mulai diangsur setiap tanggal 29 berikutnya dengan rincian sebagai berikut. Dengan angsuran pokok atau cicilan utang bank sebesar 6.250 per bulannya dan ditambah dengan bunga sebesar 1.500.000, sehingga saat membayar angsuran hutang bank jumlah yang harus dikeluarkan adalah 7.750.000 yang terdiri dari pelunasan atas cicilan kepada utang bank itu sendiri ditambah dengan bunganya. Lalu pada poin ke-6 ada daftar penghasilan tahun 2023 yang dimulai dari Januari hingga bulan November. Karena di sini merupakan akan masuk ke transaksi Desember atau memulai transaksi Desember, maka belum terdata. Yang ke-8 terdapat daftar customer dan supplier. Nah, kedua poin ini juga akan sangat penting. Karena akan kita data ke dalam Kemayop nantinya. Mulai daftar customer beserta nomornya atau nomor urut customer, nama, alamat, dan telepon. Begitu pula dengan supplier dengan nomornya masing-masing, nama masing-masing, alamat masing-masing, dan teleponnya masing-masing. Lalu, di sini yang ke-9 terdapat daftar aset tetap beserta penyusutannya masing-masing. Karena di sini sudah masuk di 2023, penyusutan tahun 2023 per bulannya sebesar sekian. Pada bangunan per bulannya 9.250.000, pada kendaraan 43.125.000, pada peralatan penyusutan per bulannya sebesar 29.475.000. Sehingga pada nanti pada akhir saldonya setelah penutupan, saldo penyusutan bangunan harus sebesar 70 juta, 77 juta, saldo akhir penyusutan kendaraan harus sebesar 155.937.500, dan jumlah penyusutan peralatan pada 2023 harus berjumlah sebesar 112.987.500. Setelah mengetahui data transaksi tadi, setelah mengetahui data perusahaan tadi, maka langsung pergi ke Mayop untuk menginput data-data tadi. Setelah menginput data tadi, akan dilanjutkan ke dokumen transaksi. Maka hal yang pertama setelah membaca data-data tersebut, harus menginput data-data tadi ke dalam aplikasi Mayop.